Ini adalah perjalanan yang sudah lama sekali saya nantikan. Sejak film Laskar Pelangi hadir dan menyentuh begitu banyak hati, ada satu keinginan sederhana yang tumbuh, bahwa suatu hari saya ingin datang ke Belitung. Kita boleh saja lahir dari tempat yang sederhana, tapi mimpi tak pernah mengenal batas geografis. Dan itu kenapa hari ini saya berdiri di sini, mengajak Anda menghidupkan kembali memori belasan tahun lalu tentang semangat hidup anak-anak Gantong Belitung Timur. Sebuah kisah yang menginspirasi dunia tentang mimpi, harapan, dan keberanian untuk mewujudkannya. Belasan tahun lalu, sebuah kisah dari pulau kecil bernama Belitung menggetarkan Indonesia, bahkan dunia. Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dan film adaptasinya bukan hanya menjadi tontonan, tetapi juga pengingat bahwa anak-anak dari kampung sederhana punya hak yang sama untuk bermimpi besar. Hari ini kita akan menyusuri jejak itu, jejak mimpi yang masih hidup. Dari kota Tanjung Pandan, perjalanan menuju pantai Tanjung Tinggi memakan waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Jalan yang mulus, langit cerah, dan rasa syukur yang tumbuh di sepanjang perjalanan. Perjalanan yang sudah lama sekali saya nantikan. Sejak film Laskar Pelangi hadir dan menyentuh begitu banyak hati, ada satu keinginan sederhana yang tumbuh, bahwa suatu hari saya ingin datang ke Belitung, melihat sendiri tempat di mana kisah itu bermula. Ini Pantai Tanjung Tinggi, atau yang lebih dikenal dengan pantainya Laskar Pelangi. Karena seperti yang Anda lihat di belakang, ini jadi lokasi syuting film Laskar Pelangi pada tahun 2008. Jadinya saya juga ingin mengajak Anda ya, untuk melihat langsung tempat di mana bumi Laskar Pelangi itu kita kenal ya lewat film. Kita akan bisa mengambil banyak sekali inspirasi bagaimana anak-anak di Belitung ini semangatnya untuk belajar, dan kita akan langsung ya kunjungi bumi Laskar Pelangi. Ikuti perjalanan kita. Pantai Tanjung Tinggi menjadi salah satu latar yang paling membekas. Batu-batu granit raksasa yang seolah menjadi saksi bisu tentang tawa dan semangat juang anak-anak Laskar Pelangi. Berdiri di sini tuh rasanya campur aduk antara takjub dengan keindahannya dan haru karena akhirnya mimpi belasan tahun saya bisa jadi kenyataan. Kita boleh saja lahir dari tempat yang sederhana, tapi mimpi tidak pernah mengenal batas geografis. Dan itu kenapa hari ini saya berdiri di sini, mengajak Anda menghidupkan kembali memori belasan tahun lalu tentang semangat hidup anak-anak Laskar Pelangi. Ya, pemirsa, kita udah nyampe di bumi Laskar Pelangi. Ini pantainya Laskar Pelangi ya. Keren banget. Keren banget. Mungkin Anda masih ingat sosok Bu Muslimah yang mengajar dengan penuh ketulusan, atau tawa Ikal dan kawan-kawannya di tepi pantai. Adegan-adegan itu sederhana, tapi meninggalkan jejak yang mendalam. Tanpa disadari, kisah ini telah menumbuhkan keberanian kecil dalam diri banyak orang. Termasuk saya, keberanian untuk terus belajar, untuk tidak menyerah pada keadaan, dan untuk tetap menjaga mimpi. Perjalanan saya ke sini pun adalah wujud dari mimpi yang dijaga, bukan tentang seberapa jauh kita melangkah, tetapi tentang keberanian untuk memulai. Selamat pagi pemirsa. Ya, kali ini saya akan mengajak Anda ya untuk mengunjungi sebuah tempat di mana mimpi yang dulunya ini kayaknya terasa sulit dan cukup jauh ya bagi masyarakat yang ada di sana, tapi itu terus hidup dan bertumbuh
hingga menginspirasi banyak orang, termasuk kita. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menuju Bumi Laskar Pelangi yang ada di Belitung Timur. Let's go! Ya, pemirsa, dari Tanjung Pandan untuk bisa sampai ke Bumi Laskar Pelangi ini bisa memakan waktu sekitar kurang lebih 2 jam ya. Jadi kita akan tempuh perjalanan ini dengan ya sambil menikmati ya suasana yang ada di Belitung. Jalanan yang membelah perkebunan dan kampung-kampung kecil ini rasanya seperti membawa saya menuju masa lalu. Menuju satu tempat yang dulu hanya bisa saya lihat dari layar kaca. Bagi generasi seusia saya, film Laskar Pelangi adalah pengingat bahwa mimpi tidak pernah melihat dari mana kita berasal. Yang penting adalah keberanian kita untuk mencoba dan mewujudkan mimpi kita. Oke, kita udah sampai ya di Bumi Laskar Pelangi dan kita ini ada di sekolahnya, replika sekolah yang akan memutar kembali memorinya kita untuk bisa merasakan ya gimana semangatnya anak-anak Belitung ini dalam menggapai cita-citanya lewat pendidikan. Yuk. Halo, Bang. Tiket masuknya 5.000 ya? Oke, nah. Yuk, kita langsung masuk. Bangunan kayu sederhana ini memang hanya replika. Sekolah aslinya sudah lama tidak berdiri. Tapi yang menarik, yang dibangun kembali bukan hanya bangunannya, melainkan juga cerita dan semangatnya. SD Muhammadiyah Gantong. Pemerintah daerah bersama masyarakat setempat membangun kembali sekolah ini agar generasi hari ini bisa melihat langsung bahwa dari tempat sederhana inilah lahir kisah besar yang menginspirasi banyak orang. Sejak sekitar tahun 2010, kawasan ini dikelola sebagai destinasi, edukasi, dan juga wisata sejarah. Jadi, ketika kita datang ke sini, rasanya seperti mengingat kembali cerita yang pernah tumbuh di tempat ini. Di ruang kelas ini, semangat itu pernah tumbuh. Saya membayangkan adegan-adegan ikonik dalam film Laskar Pelangi. Saat Bu Muslimah berdiri di depan kelas, saat Ikal dan teman-temannya berjuang agar sekolah mereka tidak ditutup. Dan hari ini, saya duduk di tempat yang sama, merasakan suasana yang dulu hanya bisa saya saksikan lewat layar kaca. Buat aku pribadi ya jujur, aku memang nggak baca novelnya secara langsung, tapi karena ada filmnya Laskar Pelangi inilah, ya aku jadi belajar banyak tentang pentingnya pendidikan, gimana sebuah mimpi itu walaupun di awal tuh terasa sulit begitu, tapi nggak ada yang nggak mungkin, dan itu dibuktiin sama anak-anak Laskar Pelangi ini yang sampai hari ini mungkin juga terus jadi semangatku dan juga semangat generasi yang ada di zamanku begitu ya. Cerita ini mungkin terdengar sederhana, tapi justru dari hal sederhana ini kita dapat melihat kekuatan yang sebenarnya.
bahwa akses pendidikan yang hari ini terasa mudah bagi sebagian dari kita, dulu adalah perjuangan yang panjang bagi mereka. SD Muhammadiyah Gantong ini adalah monumen kecil tentang ketakunan, juga tentang bagaimana masyarakat setempat memilih untuk tidak melupakan sejarah. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Ibu Mega. Iya, Bapak. Ibu makasih banyak ya udah nungguin kita dan juga bisa terima kita di sini. Iya. Apalagi kita tadi sempat bisa main sama anak-anaknya. Seneng kan? Senang sekali, luar biasa. Ini momen yang cukup emosional ya, Bu ya, buat kita. Apalagi mungkin yang dibesarkan dengan film yang sangat inspiratif ini. Iya. Saya boleh ngajakin Ibu ngobrol-ngobrol sambil Boleh. jalan Silakan. mungkin di sini? Iya. Jadi kalau Ibu Mega ya dan teman-teman di Gampong ini, dan seperti apa Ibu dan juga mungkin teman-teman masyarakat kampung di sini mengelola replika sekolah Laskar Pelangi? Sekolah Laskar Pelangi ini pada awalnya emang booming karena ini sekolah ini memang dulunya ada. Ada. Nah, sebagai kita memperingati bahwa sekolah ini pernah ada dulunya, kita berinisiatif lah untuk membangun dan memperingati bahwa sekolah ini pernah ada pada zaman timah sama perekonomian rakyat kita itu agak menurun waktu itu ya. Jadi dibangunlah ini untuk mengenang kemarin-kemarin. Terus kita olah dari sekitar tahun 2010 ya. Sampai sekarang ini kita kelola, kita kembangkan lagi. Nah, sehingga kita di sini kayak Laskar Pelangi ini udah terkenal ya. Benar. Sudah kita tahu kan, terkenal. Udah sampai filmnya juga udah booming ke internasional kan. Iya. Nah, kalau Ibu sendiri nih, dengan Ibu dan teman-teman masyarakat sini mempertahankan dan juga mengelola ini dengan baik sehingga bisa terus dinikmati pengunjung yang datang begitu ya. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan Bu lewat bangunan sekolah ini? Pesan yang dibangun lewat sekolah ini, kita sih lebih mengharapkan ke generasi-generasi berikutnya bahwa kalau kita sekolah itu memang yang pertama kita mempunyai tujuan ya. Jangan sampai anak-anak walaupun susah, sekolahnya terputus. Kayak gitu. Jadi mengingatkan untuk anak-anak sekarang, generasi sekarang bahwa di dulunya aja hidup susah, pencarian susah, mereka masih bersekukuh untuk sekolah. Benar. Jadi itu sebagai motivasi untuk anak-anak sekarang. Oke, dan itu yang sampai hari ini juga masih jadi motivasi bagi anak-anak Indonesia untuk bisa menggapai impiannya. Bu, makasih banyak ya, udah terus menjaga satu ikon ya di Indonesia yang cukup fenomenal untuk kita semuanya. Di tempat ini kita juga kembali mengingat tentang satu sosok guru, Bu Muslimah. Beliau menjadi simbol dedikasi bahwa satu orang pendidik bisa mengubah arah hidup banyak anak. Ini Bu Muslimah. Iya. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Bu Muslimah hari ini alhamdulillah sampai sekarang beliau masih sehat walafiat. Wah. Iya. Ini sosok yang cukup kuat ya, yang buat kita akhirnya juga memang. Beliau salah satu wanita terkuat lah ya, sehingga beliau bisa membimbing anak-anak sampai selesai sekolah yang kemarinnya sekolah ini mau diselesaikan, akhirnya beliau bersemangat mencari satu murid, akhirnya beliau berjuang sukses. Luar biasa sehingga melahirkan sehingga beliau melahirkan anak-anak yang cerdas super. Dan juga sukses ya. Salah satunya adalah penulis dari novel karya Andrea Hirata. Dari sang maestro kita, Andrea Hirata yang memang aslinya orang sini orang ya, Belitung. Orang Belitung, luar biasa. Belasan tahun lalu, film Laskar Pelangi menjadi trigger bagi banyak anak muda untuk berani bermimpi. Dan hari ini, berada di sini rasanya seperti menyentuh kembali akar dari mimpi itu, mengingatkan lagi kenapa kita begitu terinspirasi.
Untuk memahami Laskar Pelangi sepenuhnya, kita perlu mengenal lebih dekat sosok di balik lahirnya cerita tersebut. Jika digantung adalah tempat lahirnya mimpi-mimpi, maka Museum Kata adalah tempat mimpi itu hadir, dirawat, dan dijaga. Museum ini berdiri pada tahun 2010 oleh Andrea Hirata, sosok ikal dan penulis dari novel Laskar Pelangi itu sendiri. Sebuah karya yang kemudian difilmkan dan membawa nama Belitung melangkah hingga ke panggung internasional. Disinilah kita bisa mengenal lebih dekat perjalanan seorang anak kampung yang berani bermimpi besar. Mimpi yang mungkin dulunya terasa sulit, namun dirawat dengan ketekunan dan keyakinan. Oke, kalau tadi kita udah habis dari sekolah, nah sekarang saya mau ajak Anda pemirsa untuk mengenal lebih dekat tentang sosok seorang maestro penulis yang cukup fenomenal di Indonesia yang menginspirasi kita semua lewat karya-karyanya. Dan kita udah ada di Museum Kata, museumnya Andrea Hirata. Yuk kita ke dalam. Museum ini menjadi ungkapan terima kasih Andrea Hirata kepada kampung halamannya Belitung. Sebuah bentuk penghormatan kepada orang-orang yang dulu berjuang dalam keterbatasan. Dan hari ini saya akan bertemu dengan keluarga besarnya yang telah menjaga warisan cerita ini agar tetap hidup. Bersama merekalah nilai tentang ketekunan, persahabatan, dan keberanian untuk bermimpi terus dirawat, bukan hanya sebagai kenangan, tapi juga sebagai inspirasi bagi generasi berikutnya. Sehat sekali. Calvin gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, ini saya masih ke bawah suasana semangatnya anak-anak Belitung nih. Wah, luar biasa. Ya, tadi habis main ke sekolah Laskar Pelangi Iya. Kak. Dan sangat menginspirasi sekali. Iya. Dan saya ingin melanjutkan ngajak pemirsa ini untuk langsung ketemu sama keluarga besar ya Iya, keluarga dari besar. Maestro Benar. Andrea Pengelola juga Hirata. ya, Iya, pengelola Museum Kata ya. baik. Kita boleh ngobrol-ngobrol. Oke, baik, boleh. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Iya. Ini berarti Calvin sama Bapak memang hari-harinya juga ikutan ngelola. Iya, Museum biasanya Kata. di weekend kita sering di sini saya ngobrol, cari inspirasi. Mhm. Ya, bicara soal Belitung, Laskar Pelangi, anak-anak di sini seperti apa. Oke. Ya, seperti itu sih ya. Apa ya, ini kalau saya ngelihat sebuah karya yang nggak akan mati, bener ya Pak ya? Benar. Ini iya. sebuah karya yang nggak tahu sampai kapanpun mungkin akan dikenang dan jadi simbol semangat anak-anak Indonesia Iya. untuk bisa bermimpi. Kalau Calvin sendiri gimana sih ngelihat sebegitu besarnya nih dampak dari cerita anak-anak Belitung bisa menginspirasi Indonesia? Gimana Seperti sih Kak? kita tahu, Belitung sebelum adanya Laskar Pelangi, orang tuh nggak tahu Belitung sama sekali. Ya. Belitung pulau kecil yang Betul. jauh. Sebenarnya jaraknya cukup dekat dengan Jakarta ya. Iya. Lalu semenjak adanya Laskar Pelangi booming, orang udah mulai tahu bahwa ya Belitung ini sebuah tempat yang baik, banyak anak-anak yang mungkin dulunya kekurangan ya, mereka nggak punya mimpi. Iya. Ya, ketika mereka sekolah, setelah sekolah mereka cuma jadi kulit timah. Nggak ada mimpi-mimpi untuk pendidikan, untuk belajar ya. Lewat Laskar Pelangi ini ya, anak-anak udah mulai bermimpi. Iya. Sekarang banyak yang mau kuliah ke luar negeri, Wah. mau jadi seniman, mau jadi penulis juga. Iya. Bahkan juga bukan cuma di Belitung, banyak tempat di Indonesia ya, orang-orang terinspirasi dengan Laskar Pelangi. Benar. Sekarang orang tahu Belitung tuh bukan sekedar Pulau Belitung, tapi negeri Laskar Pelangi. Iya, itu yang sampai hari ini tuh buat siapa aja, bahkan nggak cuma di Indonesia ya Kak. Iya, iya. Itu sengaja datang ke sini ya, Benar. ke Belitung untuk melihat secara langsung. Iya, Ya, bumi Laskar Pelangi itu kayak apa? Dari cerita sederhana tentang 10 anak kampung, Belitung berubah. Dulu, pulau kecil ini nyaris tak dikenal. Kini, Belitung dikenal sebagai negeri Laskar Pelangi. Semangat itu menular, bukan hanya pada generasi yang difilmkan, tapi juga generasi setelahnya yang mungkin merasakan masa itu, namun mewarisi keyakinan yang sama. Bahwa mimpi, sekecil apapun itu, bisa menjadi cahaya yang menerangi sebuah pulau. Luar biasa. Boleh nih kita keliling kali ya sambil kita ngobrol lihat Iya. karya-karya beliau lebih dekat. Boleh ya? Oke. Ayo, mari. Berarti kita lewat yang Kita lewat sini kali ya. di sini. Ya. Ya.
Oke, terima kasih. Oh, ini kita udah mulai masuk ke kawasan museumnya. Benar ya, Museum Kata. Kita mulai dari sini ya. Ini setiap sudutnya juga sangat artistik sekali ya. Iya. Masuk lebih dalam, suasana museum terasa semakin personal. Langkah kita seperti diajak menyusuri lorong waktu. Jadi di sini beberapa cover novel beliau ya. Di ruangan ini, foto-foto sang penulis dipajang berdampingan dengan kutipan-kutipan inspiratif. Di dinding lain, terpajang cover novel yang sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Luar biasa sekali ya, Kak ya. Bahkan masyarakat dunia ini udah nikmatin Iya, karyanya. Iya. Andre Hirata. Gimana kabar beliau hari ini? Alhamdulillah beliau sehat ya. Beliau Iya. juga berkirim pesan semoga kegiatannya lancar ya. Terima kasih. Terus menginspirasi dan Baik. berkarya. Baik, begitu juga dengan Iya. Pak Ci ya. Iya, Pak Cik di sini ya, kita manggil ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu ya sama Pak Ci. Iya, semoga suatu ya. hari. Iya. Iya. Kita lanjut ke. Oke, baik. Oh, ini juga yang cukup ini ya. Benar, fenomenal. Fenomenal. Lintang ya. Lintang. Orang kalau misalnya nonton The Laskar Smartest Pelangi, benar The Smartest One. Orang kalau nonton Laskar Pelangi ada 3 orang yang biasa ditanya. Ikal sekarang gimana? Oke. Ibu Muslimah di mana? Tapi yang favorit Lintang. Lintang. Iya. Ya, karena dia cukup buat hati kita tersayat-sayat ya di Iya, film. penuh emosional ya. Orang yang sangat jenius ya. Sayangnya dengan keterbatasan ya akhirnya. Dari ruang kelas sederhana di Gantong, kisah itu kini menempati rak-rak buku di berbagai belahan dunia. Museum ini bahkan menjadi satu-satunya museum sastra di Indonesia. Sebuah ruang yang bukan hanya menyimpan cerita, tapi juga merawat jejak perjalanan kata. Berarti kalau sekarang setelah film Laskar Pelangi ya, tentu masyarakat di Belitung sendiri ini kan juga ke-trigger lah ya dengan pendidikan pada masa itu. Dan kalau dilihat sekarang, seperti apa sih Kak kondisi pendidikan di Belitung Memang sendiri? dengan adanya Laskar Pelangi ya, selain anak-anak, guru, orang tua juga melihat bahwa ternyata pendidikan itu penting ya. Ternyata lewat pendidikan seseorang tuh bisa menjadi lebih baik. Anak-anak udah diajarin untuk mulai suka membaca. Seperti yang kita tahu, Indonesia tuh negara dengan tingkat pembaca yang cukup rendah ya. Ya, namun di Belitung sendiri di sekolah-sekolah anak-anak tuh disuruh untuk mulai suka membaca. Jadi lebih semangat ya. Banyak sekarang anak-anak yang exchange ke USA, ke Jepang, ada di Belitung lah gitu. Wah. Iya, jadi itu sangat menginspirasi lah. Belasan tahun lalu, kisah ini hanya cerita tentang 10 anak kampung. Namun hari ini mereka menjadi simbol bahwa sekali lagi mimpi tidak pernah mengenal batas geografis. Karena mimpi adalah kunci untuk kita bisa menaklukkan dunia. Jadi berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Karena Laskar Pelangi takkan pernah terikat oleh waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa dan warnai bintang di jiwa. Saya Nanda Prima, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.